Diceritakan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kuta Tangguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, makmur, damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini menjadi kegelisahan Sang Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dinda, supaya atau Purbamana tidak sedih terus, bagaimana jika mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya penasihat, aku pun tidak setuju untuk mengangkat seorang anak. Bagi kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, Dinda turut berdoa. Hati-hati, Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, Sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Ya Tuhan, tolong karuniai kami seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka pun terkabul. Ratu Purbamana pun mulai mengandung seorang anak. Akhirnya ya, Kanda, kita bisa dikaruniai anak. Ya Dinda, akhirnya kita bisa dikaruniai seorang anak. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. Selamat yang mulia atas kedatangan Sang Buah Hati. Pasti putrinya akan berpari sempurna seperti Raja dan Ratu. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya, Kanda. Kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita terlihat manis dan mengemaskan. Oleh karena itu, bagaimana jika kita memberinya nama Gilang Rukmini? Bagaimana? Dinda setuju atau tidak? Dinda setuju-setuju saja. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri. Baik, terima kasih. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, saya turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Anakku, ini bawakan susu. Pasti rasanya tidak enak. Gilang Rukmini. Rukmini pun meninggalkan ibunya. Ratu Purbamana sendirian dengan susu yang ditumpahkan oleh Gilang Rukmini. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah.
Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Bu, tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku ya. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Ampun yang mulia, ini kalau sesuai keinginan yang mulia untuk Tuan Putri. Baik, terima kasih. Putri saya pasti akan senang dengan kalung yang sangat indah ini. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Raja dan Ratu telah datang. Wah, cantik sekali ya Putri Prabu Suwartalaya. Ya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian, Putriku bilang begini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung yang indah ini. Kalung ini pemberian dari semua orang untuk penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan kalung yang indah ini. Mereka sangat senang melihat tubuhmu menjadi ratu. Bakalah ini nak. Kalau apa ini? Kalau ini jelek. Aku tak mau memakainya. kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Hah? Kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar oleh Putri. Sungguh ku tak menyangka Putri berbuat seperti itu. Iya, kenapa Putri bisa berbuat seperti itu? Sabar ya, Ratu. Tidak apa-apa tidak. Kanda akan membereskannya. Wah, ada air. Air. Hah? Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil. Bukan, ini banjir. Banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, dan ketakutan. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras yang makin lama makin banyak. Tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai telaga. Lalu telaga itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah telaga yang sangat indah. Nama telaga itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.